Lanjut nomor 4. Tadi nomor 3 itu semakna dengan menghilangkan hadas ya. Menghilangkan hadas. Nah sekarang nomor 4 yang semakna dengan menghilangkan najis. Lanjut. Yang semakna dengan menghilangkan najis adalah seperti istinja dengan batu. Nah dengan batu. Kalau zaman dulu pakai batu. Sekarang pakai apa? Pakai semakna dengan menghilangkan najis. Dengan tisu. Nah, zaman dulu pakai batu. Boleh aja pakai batu. Asal jangan pakai batu karang aja. Kamu ke laut situ, mau istinja, nggak ada airnya. Padahal banyaknya air laut situ. Ya ada batu karang, pakai batu karang kamu lingsak jadinya. Nah, jangan pakai batu karang. Nah, tapi boleh dengan semakna dengan batu. Dan maksudnya gantian daripada batu itu adalah apa ya? Adalah tisu zaman sekarang. Tapi nanti ada syaratnya tuh ya. Ada syaratnya nanti. Kita akan bahas nanti di bab khusus. Jadi orang yang menghilangkan najis seperti istinja pakai batu itu namanya semakna dengan menghilangkan najis. Sebenarnya kan tidak boleh, mesti pakai air. Tapi boleh nggak pakai batu? Boleh. Pakai tisu boleh. Nah itu sama semakna dengan menghilangkan najis. Lanjut. Disebut semakna dengan menghilangkan najis karena dengan istinja ini bisa sisa najis masih ada meskipun sudah dianggap cukup. Nah kalau orang istinja pakai batu atau pakai tisu, sebenarnya istinjanya sah. Tetapi bedanya adalah kalau orang istinja pakai air, itu air tadi bisa menghilangkan najis dan bisa juga menghilangkan bekasnya najis. Bekasnya hilang, benda najisnya hilang. Tapi kalau orang pakai tisu, apa yang terjadi? Orang itu hanya bisa menghilangkan benda najisnya, tapi tidak bisa menghilangkan bekas najisnya. Nih di sini nih ada tai cicak, cuman disapu, kamu sapu pakai sapu kecil tuh, serok. Bendanya hilang, tapi bekasnya masih ada enggak? Masih ada. Tapi kalau dicuci pakai air, disiram pakai air, bendanya hilang, bekasnya hilang. Kalau sudah pakai air, maka sifatnya, baunya, warnanya, apalagi rasanya hilang semua. Fahim tuh? Lanjut. Meski ya, walaupun tadi pakai tisu boleh. Kayak Abu ya dulu pergi ke transit pulang dari haji sehingga di Hong Kong, Thailand. Thailand berarti Bangkok bukan Hong Kong. Ya Hong Kong pernah juga. Nah jadi pas pulang mampir di Thailand, Bangkok. Nah mau buang air masuk WC-nya. Sekalinya nggak ada airnya. Dada air. Airnya ada, cuman micik untuk menyiram kotoran, tapi untuk istinja nggak ada air. Kata Abu ya, gimana ini orang di sini? Oh ternyata orang Thailand kan banyak bukan orang Islam, negaranya kan banyak orang apa itu agamanya? Buddha kah Hindu? Buddha. Nah, agamanya agama Buddha. Nggak ada airnya. Wah bingung. Akhirnya sudah mau nggak mau pakai tisu. Pakai tisu. Boleh nggak pakai tisu? Boleh. Berdosa nggak? Nggak berdosa. Yang tidak boleh itu sudah nggak pakai tisu, nggak pakai air, itu berdosa. Nah, cuman bedanya kalau tisu ini hanya menghilangkan bendanya, tidak bisa menghilangkan bekas najisnya. Benda najisnya hilang, tapi bekas najis tidak hilang. La ilaha illallah. Fahim tuh? Tapi kalau orang istinja pakai tisu tadi, istinjanya sah dan tidak berdosa, bahkan dia dapat pahala. Cuman ya tadi nggak enak saja karena nggak biasa pakai tisu. Nah,
Udah dipahami kira-kira? Dan yang bisa menghilangkan najis pakai tisu itu, alatnya tisu itu cuma istinja saja. Cuman istinja. Untuk alat kelamin depan dan alat kelamin belakang. Tidak bisa tisu itu digunakan untuk menghilangkan najis di badan atau tempat, nggak bisa. Badan, tempat, pakaian nggak bisa. Dia cuma hanya di alat kelamin pakai tisu tadi. Sini nih ada umpama tai cicak, tidak bisa cuman disapu begitu. Memang hilang najisnya, bendanya hilang, tapi bekasnya masih ada. Nah, bekasnya ini nggak bisa pakai tisu, mesti pakai air. Bagaimana caranya? Nanti akan sampai caranya itu. Najis, kamu kena berjalan begitu, jalan-jalan pak terkena tahi sapi, diinjak tahi sapi. Aduh, tahi sapi injak, nah, ambil tisu, dilap begitu. Atau kamu gesek-gesekkan ke tanah. Memang hilang sudah benda najis tahi sapi tadi, tapi bekasnya masih ada enggak? Masih. Boleh enggak badannya kamu tuh, kaki kamu tadi yang tadi terinjak tahi sapi dihilangkan tahi sapi pakai koran, pakai tisu atau pakai apa begitu? Pakai daun kamu gini-ginikan lalu kamu bawa salat kakimu tuh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tapi kalau orang isinya pakai tisu, nggak ada air, pakai isinya pakai tisu. Caranya benar, tisunya benar. Nanti akan sampai babnya. Lalu dia sholat, berwudu, lalu dia sholat. Sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Asalkan tisunya caranya benar, cara makainya benar. Sholatnya sah. Namun dia tidak boleh jadi imam jikalau makmumnya isinya pakai air. Nah, umpama nih, siapa namanya ini? Eza isinya pakai tisu, Sendika isinya pakai air. Maka Eza nggak boleh jadi imam untuk Sendika. Kenapa? Sendika berisinya pakai air, derajatnya lebih tinggi. Si Eza nggak boleh. Tapi kalau sebaliknya, si Sendika isinya pakai air, dia jadi imam, si Eza jadi makmum, maka boleh, dua-duanya sah salatnya. Paham tuh? Nah, kecuali sama-sama si Eza isinya pakai tisu, si Sendika pakai tisu juga, lalu berjamaah salatnya, ya sama selevel, satu level, maka dua-duanya salatnya sah-sah saja. Paham kira-kira? Nah ya, itu isinya pakai tisu. Jam berapa sudah? 5.3. Nah, jadi kita baru bahas yang semakna dengan menghilangkan hadas, dan semakna yang dengan menghilangkan najis. Jadi ingatin ya, jadi taharah itu dalam ilmu syara' ada 6. 1, menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis di badan, pakaian, tempat. Yang ketiga, menghilangkan yang semakna dengan hadas, ya, yang semakna dengan menghilangkan hadas, tayamum. Yang keempat, menghilangkan yang semakna dengan menghilangkan najis. Seperti apa ya? Istinya pakai tisu. Baru 4 kita bahas ini. Nah, yang kelima, yang keenam nanti ada kita bahas perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan menghilangkan hadas, dan yang keenam adalah perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan menghilangkan najis. Nah, 6 hal ini itu semuanya masuk kategori taharah. Taharah dalam pandangan apa? Ilmu syara' atau ilmu syariat, ada 6. Kita baru bahas 4 nih. Yang 4 tadi apa ya? Menghilangkan hadas, menghilangkan najis, yang semakna dengan menghilangkan hadas, yang semakna dengan menghilangkan najis. Baru 4. Ada 2 lagi yang kita belum bahas. Nanti totalnya ada 6, dan 6 hal ini namanya taharah dari definisi ilmu syara'.
Cukup sekian dulu, insyaallah nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab.